Halo Speed Lover, kembali dengan saya Sibo. Oke, di video kali ini saya mau bagi tutorial. Kali ini tutorialnya ringan-ringan ya, yaitu servis ringan. Oke, nih di depan Anda, di depan teman-teman ada motor Honda Supra X tahun, aku lupa tahun berapa. Ini kita akan melakukan servis ringan ya, tapi nggak hanya servis ringan aja. Jadi perlakuan servis ringan tuh nggak hanya di mesin, tapi ya, kalau kita mengerjakan sendiri, kita bisa melakukan pengecekan di part lainnya. Kayak kita ngecek kampas rem depan, kampas rem belakang, kemudian ini apa namanya kerenggangan rantai seperti itu ya. Kalau kita mengerjakan sendiri, cuman kalau di dealer atau di bengkel-bengkel umum servis ringan hanya meliputi bagian mesin saja. Tapi kalau kita kerjakan sendiri, servis ringan itu meliputi ke semua bagian komponen sepeda motor, kampas rem depan, kampas rem belakang, rantai dan kelistrikan lainnya. Tapi hanya bagian yang ringan-ringan saja. Misalkan nanti ada lampu sennya putus, kita ganti baru. Ada lampu depan kita ganti baru, lampu belakang kita ganti baru. Misalkan nanti ada yang putus seperti itu. Dan apalagi ya, udah ya kita langsung aja. Kali ini kita hanya fokus ke mesin aja ya. Untuk yang lain-lainnya kita lewati aja. Jadi kita fokus ke mesin servis ringan. Kemungkinan nanti servis ringan cuma membersihkan karburator, terus filter udara kalau filter udaranya ada, kemudian busi, dan apalagi ya, udah itu aja sih. Hanya servis ringan lah, cuma ringan-ringan aja kalau mau bersihkannya. Kemudian nanti kita akan ngecek kerenggangan rantai ya, seperti itu. Mungkin nanti kerenggangan rantai nggak usah, kita langsung fokus ke mesin aja. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, langsung pantengin aja video ini sampai selesai. Yuk. Oke, Speed Lover, di sini body, cover body kita sudah lepas semua, tinggal menyisakan mesinnya ya. Jadi kita bongkar body dulu biar mesinnya kelihatan, biar gampang bongkarnya. Oke, kali ini kita akan bongkar filter dan karbu dan busi saja kalau servis ringan. Dan pengecekan klep. Hanya saja kalau mesinnya tergolong masih halus, klep atau kerenggangan klep kita lewatkan saja. Tapi kalau misalkan mesinnya kasar atau kemelitik ya, untuk bagian depannya atau di area headnya itu mau nggak mau teman-teman harus ngecek kerenggangan klepnya. Jadi ini kita langsung aja bongkar, melepas filter, karburator, tutup klep dan busi. Kita cek semua. Misalkan nanti bagian box filternya di dalamnya nggak ada filternya, kita lewatkan saja. Kita hanya fokus ke karbu, pembersihan karbu, kemudian busi dan pengecekan kerenggangan klep. Jadi kita langsung cus aja.
Oke, speed lover, teman-teman, di sini semua yang kita akan bersihkan sudah kita lepas. Kemudian di sini sudah ada yang kita lepas, karbu, busi, klep ya. Nanti kita cek ya kerenggangan klepnya masih toleransi atau sudah sudah renggang. Kemudian busi sudah, ini businya sepertinya basah oli ya. Dia ini basah oli, nanti kita cek dulu ya. Ini kalau teman-teman masih ingat nih motor ini video tutorial servis berat ya motornya ini. Cuma kok ini kalau teman-teman udah pernah lihat, ini tuh motor servisan tutorial servis besar ya. Bang, di sini kok businya sebenarnya pembakarannya bagus. Iya, pembakarannya itu bagus. Nih, hanya saja kok basah oli seperti itu. Kurang lebih ini proses rayanya gagal ya. Seperti itu, ada kebocoran oli di ruang bakar. Jadi saat pembakaran oli ikut terbakar. Biasanya ciri khasnya itu karena knalpotnya keluar asap putih dan bau oli asapnya ya, kayak oli kebakar dulu seperti itu. Dan di sini sudah ada businya, busi lagi, karbu ya, karbu kita sudah lepas. Nanti kita lepas juga bagian dalamnya dan kita bersihkan saja. Dan nanti kita cek dulu ini si filter, si box filternya itu ada filternya apa enggak. Misalkan nggak ada filternya, kita bersihkan aja. Kalau ada filternya nanti kita cek, kita bersihkan juga. Tapi kalau misalkan udah terlalu udah terlalu kotor, nanti kita ganti baru filternya. Tapi saya tanyakan dulu sama yang punya motor seperti itu ya. Oke, kita langsung cus bagian pembongkaran si karbunya. Yuk. Oke teman-teman, di sini karbunya sudah kita lepas ya. Ya, kotornya kotor normal ya, kotornya masuk dalam kategori toleransi. Oke, di sini yang perlu diingatkan adalah saat membersihkan karbu, hindari sil-sil seperti ini ya. Hindari sil-sil seperti ini terendam dalam bensin. Kalau udah terlanjur terendam dalam bensin, langsung segera dikeringkan, jangan terlalu lama kerendam. Biasanya sil-sil seperti ini tuh mudah melar. Kalau mudah melar, nanti saat pemasangan susah kalau sudah melar-melar ya. Di sini ada sil manifold, jangan sampai kerendam. Dan ini ada sil mangkok karbu, kemudian ada sil yang ada di setelan di baut setelan angin ya. Ini silnya kecil, o-ring ya, kecil. Oke, setelah itu kita langsung pembersihan. Di sini nanti pembersihannya kita lewatkan saja biar nggak terlalu lama durasi videonya. Kita langsung beralih ke penyetelan atau pengecekan kerenggangan klep. Oke teman-teman, di sini kita langsung fokus pada mesin ya. Oke, kita majukan dulu. Ya, ini dia fokus pada mesinnya. Di sini gampang ya kalau mau ngecek kerenggangan klep. Jadi sebelum teman-teman mau
setel ulang kerenggangan klapnya, teman-teman harus topkan dulu si mesinnya, terutama pada nongken as harus berada di top kompresi ya. Cara pengecekannya gampang, nanti teman-teman tinggal buka aja nih tutupnya. Ini ada bautnya di sana, bautnya panjang, jadi bautnya ada di tengah ya, panjang bautnya, kita lepas saja. Oke, di sini teman-teman, cukup. Oke, kok peteng ya. Di sini agak gelap. Semoga kelihatan. Servis, ganti ban tuh. Iya. Oke teman-teman, di sini sangat mudah ya kalau mau melakukan top kompresi, langkah top kompresi. Sebelumnya teman-teman buka dulu tutupnya tadi, kemudian di sini ada titik ya, sama coakan di headnya ini. Teman-teman tinggal jajarkan saja. Oke, seperti ini. Titiknya ini sama coakannya teman-teman jajarkan saja, otomatis si mesin sudah berada di langkah kompresi seperti itu. Dan kita langsung aja pengecekan klep. Kalau kerenggangannya dalam batas toleransi, teman-teman tidak perlu setting ulang celah klepnya. Tapi semisalkan sudah terlalu longgar, teman-teman langsung saja setel ulang kerenggangan klepnya. Cuman di sini yang in masih dalam toleransi, cuman yang X ini agak longgar. Kita hanya setting ulang yang X nya saja ya. Oke, kita ulang yang X nya saja. Oke teman-teman, di sini kerenggangan klepnya itu standarnya atau kerenggangan pada umumnya motor bebek itu berada di 0,05 mm ya. Tapi di sini saya nggak pakai alat atau biasa disebut filler gauge. Saya di sini pakai feeling aja, soalnya kalau pakai filler gauge itu saya kadang-kadang tuh suka meleset. Jadi saya berdasarkan feeling aja ya. Memang kalau teman-teman mau pakai alat juga nggak apa-apa, itu lebih bagus. Memang saya kadang-kadang ya itu suka meleset. Jadi kita langsung aja start ulang klepnya. Oke teman-teman, sini sudah kita start ulang klepnya. Sekali lagi teman-teman harus cek lagi ya, diputar lagi sampai ke top kompresi lagi. Itu kita cek lagi, misalkan sudah aman, tidak terlalu renggang atau bahasa Jawanya tidak terlalu ngecelek, teman-teman tinggal bersihkan aja pakai bensin. Setelah itu pasang aja tutup klepnya, jangan lupa tutup klepnya juga dibersihkan juga. Dan sambil menunggu karbunya kering, kita tap oli aja karena ini juga ganti oli. Kita lompat langsung ke bagian pemasangan siok. Oke, speed lover, di sini karbunya sudah bersih, sudah kering juga. Di sini kita langsung mulai perakitan aja. Oke, yang perlu diperhatikan adalah ini sil-sil yang udah kepeng-kepeng, yang udah kotak-kotak ya, yang udah kepeng. Ini sil manifold ya, yang ini sil yang di sini. Dan di sini kalau sudah kotak berbentuk kotak atau kepeng, sebagai ganti aja nih, takutnya akan mengganggu performa mesin ya. Biasanya kalau udah kotak itu ada semacam udara palsu yang masuk ke dalam mesin. Jadi biasanya trouble-nya itu stasioner tinggi, udah di style tinggi terus. Nah, biasanya ada kebocoran di sini. Dan jangan lupa seal yang ada di skrup setelan angin tuh jangan sampai hilang ya, bukan seal, namanya o-ring ya. Ini ada o-ringnya nih, ini jangan sampai hilang. Setelah itu semua sudah lengkap, kita langsung rakit aja.
Oke teman-teman, di sini karbu sudah kita rakit semua. Sil-silnya yang ini yang gepeng tadi kita ganti baru, udah semua. Ini kita tinggal pasang sekapnya di kabel gas. Ini bukan bagian dari komponen karbu ya, ini tensioner rantai timing ya. Yang ini loh, yang ini. Yang itu bukan bagian dari komponen karbu. Oke, ini semua. Ini tinggal kita pasang ke kabel gas, ini kita pasang ke manifold, kita langsung mulai pemasangan, kita lompat aja, kita langsung ke penyetelan karbu. Oke, di sini setelan anginnya kita buat 2 putaran ya. Setelan anginnya ini kita buat 2 putaran. Untuk penyalaan awal aja ya, biar memudahkan untuk menyalakan mesin. Jadi kalau udah sedikit panas, nanti kita langsung mulai penyetelan karbunya maksudnya. Ini. Oke, kita langsung lompat ke penyalaan mesin. Oke, sebelumnya nanti kita isi oli dulu. Ini sudah saya keluarkan olinya. Tuh. Oke, ini maaf ya, ini agak gelap karena di sini mendung. Oke. Sini tuh mendung. Nah, sudah kita tap olinya, istilah Jawanya itu di tap ya. Atau pengeluaran oli yang lama. Setelah itu kita langsung penyalaan mesin. Tapi sebelum penyalaan mesin kita isi oli dengan yang baru. Oke, Speed Lover, di sini karbu sudah kita pasang semua dan tinggal kita isi oli yang baru. Kita di sini saya pakai enduro biasa ya, enduro biasa ini. Enduro biasa ini harganya kurang lebih 37.000, 40 ribuan lah kurang lebih. Tapi saya di sini dapatnya harga 37. Dan kita langsung isi aja. Sebelum kita isi olinya dengan yang baru, jangan lupa baut tap olinya atau baut pembuangannya jangan lupa ditutup lagi, kemudian dikencangkan. Setelah itu kita langsung isi oli dengan yang baru. Oke, untuk olinya di sini untuk penggantian oli berkala tanpa servis besar itu 800. Tanpa servis besar tanpa turun mesin itu 800 ya. Tapi kalau kondisi mesinnya setelah turun mesin, jadi olinya harus kurang lebih 900-an, 900 ml. Kalau yang penggantian oli yang berkala itu 800 ml. Oke, kita langsung isi sambil olinya terisi semua, nanti kita pasang businya. Oke, sambil olinya terisi penuh, kita langsung pasang busi. Di sini businya sudah saya bersihkan. Mana nih? Oke, ini dia businya sudah kita bersihkan. Ini tadinya yang basah oli, sekarang kering. Nanti kita coba. Terus yang ada kerak-keraknya sudah kita bersihkan. Nanti kita langsung pasang aja. Oke, nanti yang busi bermasalah yang basah oli ini nanti saya bilangin ke punya motor nanti supaya dipakai dulu selama seminggu. Misalkan nanti kalau businya dicopot lagi masih basah, berarti ada masalah di bagian ring piston atau seal clutch-nya. Oke, kita langsung pasang aja. Oke teman-teman, di sini oke kok malah ngeblur. Oh ya, ini dia. Maaf ya kalau gelap, ini sudah mendung ternyata. Saya coba terangin dulu, bisa nggak ya? Oh bisa. Oke, kita langsung penyalaan mesin awal. Setelah itu nanti kita langsung setel anginnya.
Oke teman-teman, di sini mesinnya udah nyala. Kita tunggu suhu optimal kerja mesin ya. Paling enggak nunggu 2 menitan lah, baru kita setel udaranya. Oke teman-teman, di sini suhunya sudah lumayan hangat. Jadi kita langsung setel udaranya aja. Oke, di sini kita langsung setel udaranya. Kok gelap ya? Ntar saya terangin dulu. Oke teman-teman, maaf ya kalau gambarnya kurang terang. Di sini memang mendung dan ini settingan maksimal si kameranya, jadi nggak terlalu kelihatan. Oke, sini saya bantu pakai itu center HP ya. Oke, di sini sudah ada center HP, jadi kita langsung mulai penyalaan mesinnya. Jangan lupa saat penyetelan karburator, RPM-nya dinaikin dikit supaya tidak mati saat proses penyetelannya. Setelah itu kita langsung setel udaranya. Nanti penjelasannya saya tampilkan. Oke teman-teman, di sini penyetelan udaranya sudah selesai. Jadi intinya cari RPM tertinggi seperti itu. Oke, sekian penyetelan udara karburatornya sudah selesai. Oke, dan kita langsung coba saja, bentar ya. Kita langsung coba mesinnya begitu ya teman-teman. Oke, sekian tutorial servis ringan si Honda Supra 100cc atau C series. Ini bisa diterapkan ke semua C100 series ya, sampai ke Revo 100 bisa diterapkan langkah-langkahnya, karena pada dasarnya basic mesinnya sama begitu. Oke teman-teman, sekian ya. Kalau teman-teman suka video ini silahkan like, jangan lupa subscribe untuk mengembangkan channel ini untuk semakin maju, agar saya bisa bikin konten-konten yang lebih menarik lagi yang berhubungan dengan mesin. Dan jangan lupa selalu cuci tangan, pakai masker kalau kemana-mana, kalau keluar. Jangan jaga kebersihan karena pandemi ini masih belum selesai. Oke, ini tinggal pasang bodi, selesai. Kita coba. Oke, sekian. Safety riding, salam aspal gronjel.